Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis mengenai amalan yang dapat menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu min 'adzabil qabri min dzikrillah. Rawahu Ahmad fi Kitabi Durrul Mansur. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikrullah. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Betapa mengerikannya siksa kubur. Hal ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu ketika berada di kuburan. Ia menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat ini, ia akan mendapatkan kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapatkan kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah karena takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah SWT agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara rintihannya, unta ini berhenti ketakutan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang yang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah tiba. Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, dan kini kamu telah diserahkan kepadaku. Maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah terus-menerus angin wewangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini,
Kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu. Lalu bumi menyempit sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan, seperti tangan yang jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka bumi sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di muka bumi. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga dan satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi SAW melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil, tidak menghiraukan badannya dari kencing. Dewasa ini, berapa banyak di antara orang-orang yang dikatakan modern menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati menjaga buang air adalah dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar Makki rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa sebuah hadis sahih, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak berhati-hati. Hadis lain menyebutkan bahwa yang pertama kali akan dituntut di dalam kubur adalah masalah buang air kecil. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sebagaimana dosa-dosa tertentu menyebabkan seseorang menderita siksa kubur, demikianlah pula ibadah-ibadah tertentu menyebabkan terpeliharanya seseorang dari siksa kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa surat Tabarakalladzi hendaklah dibaca setiap malam sebelum tidur karena dapat menjauhkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, dan kalau ada kekurangannya ataupun kesalahannya, itu karena kehilafan dan kebodohan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.